kembali di channel Firdo Komentari. Kali ini kita akan membahas bersama sebuah tema yang menarik dan bahkan mungkin belum kalian sadari. Pernahkah Anda membayangkan bahwa tahun yang kita jalani sekarang ini mungkin salah? Bayangkan. Sejenak, seluruh dunia baru saja merayakan tahun baru, tapi bagaimana jika saya katakan bahwa menurut perhitungan astronomi dan sejarah yang terlupakan, kita sebenarnya tertinggal sekitar 4 tahun. Seharusnya, kita mungkin sudah berada di tahun ke-2030. Ini bukan teori konspirasi, tapi fakta sejarah tentang kalender Gregorian yang kita gunakan. Sebuah sistem waktu yang ternyata menyimpan kekacauan. Mulai dari 10 hari yang pernah dihapus begitu saja dari sejarah pada tahun 1582. Hingga asal-usul nama bulan yang ternyata adalah ritual penyembahan kuno. Apakah pesta kembang api yang kita saksikan setiap malam 1 Januari hanyalah sekadar perayaan? Atau ada ritual tersembunyi yang tanpa sadar kita ikuti? Mari kita telusuri kebenaran di balik kalender Masehi. Kita mulai dari dasarnya. Kalender Masehi yang dulu dikenal sebagai kalender Julian dan kini Gregorian sepenuhnya bergantung pada siklus matahari. Masalahnya, matahari hanya memberitahu kita tentang tahun satu putaran penuh, tapi tidak pernah memberitahu kita tentang bulan. Berbeda dengan kalender Hijriah atau lunar yang digunakan para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Bulan di langit secara visual memberitahu kita, ini awal bulan, ini pertengahan, dan ini akhir. Ini adalah sistem yang alami dan akurat. Sebaliknya, dalam kalender matahari, pembagian bulan adalah murni rekayasa manusia. Akibatnya yaitu kekacauan. Sejarah mencatat masa-masa di mana Romawi punya periode kalender yang hilang. Puluhan hari dalam setahun yang tidak masuk hitungan bulan manapun. Sebuah kekosongan waktu yang kelak diisi oleh ritual-ritual yang mengubah sejarah keyakinan manusia. Siapa sangka, nama-nama bulan di kalender kita menyimpan kisah kelam dari masa lalu Romawi kuno. Ambil contoh, bulan Februari. Namanya diambil dari Februa, sebuah cambuk dari kulit hewan kurban. Dalam ritual kuno Lupercalia, cambuk ini digunakan untuk memukul wanita sebagai bentuk penyucian dan penyuburan sebuah penghormatan kepada serigala betina yang konon menyusui Romulus, pendiri kota Roma. Namun, tokoh utama dalam kisah tahun baru kita adalah sesosok dewa bernama Janus. Menurut legenda Romawi, Janus digambarkan memiliki dua wajah, satu menatap ke masa lalu dan satu menatap ke masa depan. Di tangannya, ia memegang kunci, karena ia adalah dewa segala pintu dan permulaan. Masyarakat Romawi kuno percaya, jika Anda ingin memulai sesuatu, keluar rumah, memulai perang, atau memasuki tahun baru, Anda harus meminta izin dan tanda dari Janus. Jika tandanya baik, hidup berlanjut. Jika buruk, semua rencana dibatalkan. Disinilah titik baliknya. Julius Caesar, seorang diktator yang juga mantan pendeta pagan, melakukan reformasi besar-besaran. Ia menambahkan bulan baru untuk menghormati dewa bermuka dua tersebut. Bulan itu ia beri nama Januari. Caesar tidak hanya menambahkan bulan, tapi juga mengubah struktur waktu. Awal tahun yang tadinya dirayakan di bulan Maret musim semi, digeser ke tanggal 1 Januari. Tujuannya agar tahun yang baru selalu dibuka dengan penghormatan kepada Janus, sang dewa permulaan. Caesar memerintahkan rakyatnya untuk merayakan pergantian tahun dengan pesta, minum anggur dan membuat resolusi memohon nasib baik kepada Janus untuk tahun yang akan datang.
Terdengar familiar dengan apa yang dilakukan dunia modern saat ini? Sejarah mencatat bahwa Paus Gregorius XIII kemudian menyempurnakan kalender ini pada tahun 1582 karena ketidakakuratan yang parah hingga harus memangkas 10 hari dari bulan Oktober. Namun, pondasi perayaannya tetap sama sebagai manusia modern. Dan khususnya bagi umat beriman, kita perlu bertanya, apakah pantas kita merayakan sebuah ritual yang sejatinya adalah doa kepada Dewa Pintu Bermuka Dua? Takdir kita di tahun depan tidak ditentukan di detik-detik pergantian tahun Masehi. Takdir, rezeki, dan ajal ditentukan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia, Lailatul Qadar, mungkin sudah saatnya kita berhenti latah, merayakan sesuatu yang kita tidak tahu asalnya, dan kembali pada sistem waktu yang menjaga kemurnian tauhid kita. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa cek referensi lengkap di deskripsi, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.